البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan halaman berikutnya dari Kitabul Fitan yang diambil dari Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Serius dan fokus pada pembahasan halaman 6 12. Halaman 6 12. Yang punya kitab disimak baik-baik, yang tidak punya kitab didengarkan. Profesional dan fokus agar faedahnya bisa tersaring semuanya, walaupun tidak bisa semuanya, tapi ada yang disaring. Kita lihat di situ barakallahu fiik hadis nomor 7073. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah Al-Madini. Ali ibn Abdullah Al-Madini. Ali ibn Al-Madini. Jadi antum tambahkan situ haddatsana Ali ibnu Abdullah Al-Madini. Ali ibnu Madini ini atau Ali Al-Madini ini barakallahu fiik. Ali ibnu Madini ini dikenal dengan Hayatul Wadi. Hayatul Wadi yaitu ular padang pasir atau ular lembah. Karena beliau itu semangat sekali dalam mencari ilmu. Suatu ketika beliau ditanya tentang pilihan, milih mana? Sanad yang tinggi atau rumah yang kosong? Kata beliau dimilih apa? Sanadun ali, baitun khali. Pilih yang sanadnya tinggi walaupun rumah kosong. Maksudnya walaupun hidup sederhana, tapi beliau berusaha mencari sanadnya tinggi. Semakin dekat dengan barakallahu fi gurunya itu semakin tinggi sanadnya. Paham? Jadi misalkan ini Rasulullah SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Nah, kalau ini pendek sekali seperti ini, berarti sanadnya tinggi. Ada seorang perawi an tabi'in, an sahabat, an Rasulullah. Pendek kan? Itu sanadnya tinggi. Tapi kalau haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan, panjang, baru an Rasulullah SAW. Kalau panjang seperti itu sanadnya biasanya nazil. Nazil itu maksudnya sanadnya itu rendah. Jadi sanad yang rendah itu bisa karena banyak perantara, atau bisa pula karena apa? Banyak perawi yang dhaif, pendek tapi dhaif semuanya. Paham? Jadi sanad dikatakan tinggi itu karena pendeknya perantara atau karena perawinya semuanya thiqah. Mahum? Sehingga dikatakan sanadnya tinggi. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan, thiqah semuanya. Tinggi sanadnya. Paham? Atau pendek perantaranya. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan, an Rasulillah sallallahu. Pendek enggak perantaranya? Pendek. Nah, Ali ibnu Madini rahimahullah, beliau sampai dikenal dengan Hayatul Wadi. Ular padang pasir atau ular lembah. Mafhum? Beliau yang mengatakan bahwasanya ketika ditanya milih yang mana, beliau mengatakan baitun khali atau sanadun ali baitun khali. Sanad yang tinggi, rumah kosong. Maksudnya walaupun di rumah itu sederhana apa adanya, tapi yang paling penting sanadnya tinggi. Jadi pahami? Jadi dunia tidak terlalu apa? Beliau ambil pusing. Karena dunia ini kan cuma sebentar aja. Nah, kita lihat berikutnya. Qala haddatsana Sufyan, qala qultu li Amr. Amr sini barakallahu fiik, Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Qala qultu li Amr. Beliau berkata, Sufyan berkata, Nam qala haddatsana Sufyan qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, li Amr kepada Amr. Amr siapa ini? Amr bin Dinar. Amr ibn Dinar. Ya Abu Muhammad. Wahai Abu Muhammad, Abu Muhammad kunyah Sufyan. Paham ya? Ya Sufyan As-Tsauri kunyahnya Abu Muhammad. Nah, afan. Abu Muhammad itu kunyah untuk apa? Sufyan ibnu Uyainah. Atau afan, untuk Amr ya. Yang berkatanya Sufyan berkata kepada Amr, ya Abu Muhammad. Nah, Abu Muhammad berarti kunyah untuk Amrnya apa? Kalau Sufyan Ats-Tsauri
kunyahnya itu kemarin kita lewati Sufyan ibn Abdullah, ya kan, Abu Abdullah. Sufyan Abu Abdullah As-Sawri ibn Sa'id, Sufyan bin Sa'id As-Sawri. Jadi Abu Muhammad ini adalah Amrnya itu, Amr bin Dinar. Sufyan berkata kepada Amr bin Dinar, "Ya Abu Muhammad, sami'ta Jabir ibn Abdullah? Apakah kamu mendengar apakah benar engkau mendengar Jabir bin Abdullah yaqul mengatakan marra rajulun bisihamin fil masjid faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik binisaliha?" Qala na'am. Perhatian ini. Jadi Sufyan berkata kepada siapa? Amr bin Dinar, "Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, apakah benar kamu mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan suatu ketika ada marra rajulin, ada orang yang lewat, marra rajulun bisihamin, dengan membawa panah fil masjid." Jadi lewat dalam keadaan membawa panah. Siham itu panah. Panah itu maksudnya busurnya itu loh. Apa namanya? Anak panahnya tapi sama busurnya itu sekalian. Fil masjid, di dalam masjid. Nah, masjidnya Masjid Nabawi. Masjidnya Masjid Nabawi. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Amsik bin salihah." Tutuplah, tahanlah ujung anak panah tersebut. Paham ya, maksudnya biar enggak nusuk orang gitu loh. Paham belum? Itu kalau busur kan, kalau yang dipakai untuk memanah itu busurnya itu kan aman. Anak panahnya itu kan ujungnya lancip. Paham maksudnya? Maksudnya ujungnya itu suruh nahan. Jangan bawanya di barakallahu fiik dihunuskan atau dihadapkan ke orang-orang depannya, khawatir nusuk itu loh. Paham maksudnya? Amsik, tahanlah, tutuplah binisaliha. Nisal itu adalah apa? Adalah ujung anak panah yang tajam itu. Paham ya? Yang kalau mengenal langsung yang kalau menyentuh atau misalkan buruan terkena langsung apa? Langsung barakallahu fiik berdarah atau luka. Paham enggak? Ujung anak panah. Itu nisal artinya. Mafhum? Amsik bin salih, tahanlah, tutuplah ujung anak panahnya. Qala na'am. Kemudian apa? Ketika Abu Muhammad ditanya oleh Sufyan tadi, barakallahu fiik, langsung dijawab na'am. Iya. Aku mendengar. Itu takdirnya gitu. Jadi kan Sufyan kan berkata kepada Amr, "Ya Abu Muhammad, apa kamu dengar Jabir bin Abdullah mengatakan demikian?" Di akhir hadis, iya. Paham? Jadi kalau antum bawa senjata tajam, pisau atau pedang atau tombak atau anak panah tadi, jangan dihunuskan bawahnya, jangan diginikan bawahnya. Paham ya? Tapi imam dihadap ke arah atas atau kasih penutup. Mafhum? Biasanya kalau orang-orang yang sudah memang bakatnya pemanah itu ada namanya tas yang dipakai untuk gendong anak panah. Dan itu biasanya namanya apa? Penutupnya itu aman. Berarti anak panahnya itu masuk ke dalam, bukan dibalik. Paham ya? Kalau dibalik khawatir nanti nusuk. Mafhum? Bawa tombak pun ujungnya jangan dihunuskan ini bawahnya, tapi diberdirikan atau ke arah bawah atau ditutup ujungnya, pegang. Mafhum? Biar enggak kena. Bisa dipahami? Pedang ada sarung pedang, ada pakaian pedangnya itu. Nah, jangan pedang langsungan gini kemudian nanti khawatir nyenggol orang, nyerempet orang, melukai orang. Mafhum? Itu syahidnya masih bab apa sih ini? Larangan barakallahu fiik mengarahkan senjata pada saudaranya. Menyodorkan, menghunus senjata pada saudaranya dilarang walaupun main-main. Mafhum? Walaupun ngeprank istilah mereka, ya kan? Ngeprank itu adalah modal dusta alias bohong. Kalau bahasa Jawa ngapusi. Bahasa Ambonnya apa? Parlente. Paham ya? Nah, bohongan, ngapusi. Nah. Jadi kaitannya apa barakallahu fiik masalah itu ya. Kita lihat bawahnya satu lagi. Qala haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man namanya dikondisikan itu yang punya kitab Muhammad bin Fadl. Qala haddatsana Abu Nu'man Muhammad bin Fadl. Muhammad bin Fadl. Abu Nu'man Muhammad bin Fadl. Muhammad bin Fadl. Qala haddatsana Hammad bin Zaid ibn Dirham. Hammad bin Zaid ibn Dirham. An Amr bin Dinar, an Jabir ibn Abdullah, anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad abda nusulaha. Bahwasanya waktu itu ada
seorang lelaki melewati masjid apa tadi? Masjid Nabawi dengan membawa beberapa anak panah yang abda nampak. Abda itu nampak. Abda yang nampak nusulaha, ujung anak panahnya. Jadi ujung anak panah yang lancip itu nampak. Fa umira an ya'khudha binusuliha. Akhirnya diperintahkan orang tadi agar apa? Agar menutup ujungnya, mengambil ujungnya tutup. Biar ujung anak panah itu apa? Tidak mengena orang lain. Paham enggak? Nusul itu ujung anak panah. Ujung anak panah itu ya, la yakhdisu muslima. Tujuannya agar orang tadi tidak apa? Tidak menusuk orang muslim. Kan di Masjid Nabawi kan muslim, ya kan? Kalau misalkan ujung anak panah nampak kemudian tersenggol kan nusuk itu loh. Diambil ujungnya tutup, kemudian biar aman. Yang terakhir, qala haddatsana Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala, nah barakallahu fik, Abu Quraib. Siqah juga. Muhammad bin Ala Abu Quraib, Abu Quraib. Yang punya kitab istimewa itu. Haddatsana Muhammad bin Ala Abu Quraib. Qala haddatsana Abu Usamah Hammad ibn Usamah ibn Zaid. Abu Usamah Hammad bin Usamah bin Zaid. Abu Usamah Hammad bin Usamah bin Zaid Al-Qurashi. An Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah. An Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah. Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. An Abi Burdah, an Abi Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Musa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun." Penting ini, apabila salah seorang di antara kalian jalan di masjid kami atau di pasar kami, kemudian bersama dia nablun. Apa nablun itu? Panah. Nablun itu panah. Fal yumsik ala nisaliha, maka hendaknya dia menutup ujung anak panahnya. Faham? Cara menutupnya lebih baik kalau misalkan kalau zaman sekarang kan lebih canggih lagi ya, ada tasnya itu. Ada tempat sendiri kan untuk anak panah, ada tempat sendiri biasanya kan digendong itu. Nah, intinya jangan dihunuskan, jangan ditampak-tampakkan gini. Au qala falyakbit bikaffih, atau beliau juga mengatakan falyakbit bikaffih, hendaknya dia menggenggam dengan telapaknya. Jadi ujung panahnya digenggam. Biar enggak nusuk saudaranya itu loh. Paham? Biar tidak mengganggu atau menusuk saudaranya. An yusiba ahadan, khawatir nanti menimpa salah seorang minal muslimin min hasyai. Paham ya? Khawatir ujung anak panah tersebut menimpa salah seorang dari kalangan kaum muslimin. Disuruh nutup atau apa? Menggenggam ujungnya. Mafhum? Agar tidak menusuk kaum muslimin. Paham? 3 hadis ini masih ada kaitan yang sebelumnya, yaitu apa? Larangan menghunuskan atau menodongkan senjata kepada saudaranya. Mafhum? Baik itu panah, tombak, pedang, pistol, tembak atau semisalnya. Mafhum? Nah, ini juga termasuk dalil bahwasanya haramnya ngeprank. Haramnya apa? Ngeprank alias modal dusta. Ayo, tak tembak lo. Katanya enggak ada pelurunya, ternyata ada pelurunya beneran. Setan main di situ. Begitu tembakan keluarlah pelurunya. Matilah saudaranya, kan itu. Kasihan, menunjukkan bahwasanya apa? Syariat ini benar-benar menjaga. Paham ya? Dia naik motor gini, digas-gas ini, tak tabrak lo. Ternyata begitu ngegas langsung apa? Motornya jempalik. Ya kan? Orang depannya kena. Awalnya cuma mau ngeprank awalnya. Enggak goda-goda itu lah saya, ganggu gitu lah istilahnya ya. Istilahnya canda istilahnya, ngeprank lah istilahnya. Ternyata digas beneran, setan main situ, orang depannya ketabrak. Ternyata dia punya penyakit jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahul musta'an. Naam. Adapun syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang syarahnya, biar nanti kita baca syarahnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.